Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai marketing konsep atau konsep pemasaran. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk mari kita mengingat apa itu pemasaran dan manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan segala usaha atau tindakan untuk menjangkau customer sehingga perusahaan bisa mendapatkan brand awareness atau penjualan. Sedangkan manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran produk untuk menciptakan suatu transaksi antara customer dan penjual. Oke, mari kita bahas apa itu konsep pemasaran. Menurut Philip Kotler, konsep pemasaran adalah cara menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Lalu, seberapa penting sih konsep pemasaran itu? Konsep pemasaran itu sangat penting dan berguna sebagai titik temu dari banyaknya benturan strategi pemasaran. Biasanya dalam bisnis pasti banyak sekali strategi-strategi untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Setidaknya ada 3 kepentingan yang sangat terlihat dalam dunia bisnis nih, yaitu kepentingan bisnis, kepentingan konsumen, dan kepentingan masyarakat. Jika terjadi benturan strategi demi mencapai kepentingan tersebut, maka konsep pemasaran inilah berperan sebagai titik temunya untuk mencari jalan keluar mana yang paling sesuai agar semua kepentingan setidaknya terpenuhi. Pada konsep pemasaran terdapat inti. Inti ini biasanya disebut dengan konsep inti pemasaran. Menurut Kotler dan Gary Armstrong, ada 5 inti yang menjadi sandaran konsep pemasaran. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, permintaan. Kebutuhan merupakan syarat dasar hidup manusia harus ada dan terpenuhi. Contohnya seperti pakaian, makanan, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Lalu, kebutuhan akan meningkat menjadi keinginan ketika ada rasa atau hasrat untuk memperoleh pemuasan kebutuhan tersebut. Contohnya saat kita butuh makan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita inginnya memakan nasi padang. Lalu, keinginan akan menjadi permintaan ketika didukung dengan kemampuan membayar dan membeli, maka akan menjadi sebuah permintaan. Contoh, kita membutuhkan makan. Nah, tetapi kita ingin makan nasi padang atau KFC atau yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita mampu membeli, maka nasi padang tersebut akan menjadi suatu permintaan. Selain itu, perusahaan juga harus bisa menilai sebanyak apa konsumen yang mampu membeli barang tersebut dan seberapa banyak permintaan terhadap barang-barang tersebut, sehingga bisa menentukan strategi pemasaran dan konsep pemasaran mana yang cocok untuk produk tersebut. Yang kedua, ada penawaran. Penawaran pasar merupakan beberapa kombinasi dari produk, pelayanan, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Penawaran itu biasanya bisa berupa barang, jasa, bahkan gagasan. Contohnya seperti restoran cepat saji. Mereka menjual makanan termasuk barang. Selain menjual barang, mereka juga melayani delivery dan jasa memasak. Mereka juga berarti menjual jasa. Karena konsumen membeli makanan dari restoran cepat saji, maka itu akan menghemat waktu konsumen karena tidak perlu memasak. Nah, menghemat waktu konsumen ini termasuk gagasan yang dijual oleh restoran cepat saji tersebut.
ketiga ada nilai pelanggan dan kepuasan. Nilai pelanggan merupakan selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkannya untuk memperoleh produk tersebut. Lalu kepuasan adalah penilaian seseorang dari kinerja yang dirasakan dari produk dalam hubungan dengan harapannya. Jika kinerja produk jauh lebih rendah dari harapan pelanggan, pembeli tidak akan terpuaskan pastinya. Jika kinerjanya melebihi yang diharapkan, pembeli pasti lebih senang. Pelanggan yang merasa puas akan kembali lagi membeli produk tersebut dan mereka akan memberitahu yang lain tentang pengalaman baik mereka dengan produk tersebut. Kepuasan pelanggan sebenarnya merupakan faktor yang sangat penting. Perusahaan harus bisa mempertahankan kepuasan pelanggan tersebut, bahkan jika bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena jika tidak, pelanggan akan lebih mudah berpaling kepada produk lain. Nah, dari situ perusahaan pasti akan mengalami rugi, penurunan penjualan. Kepuasan pelanggan itu termasuk faktor yang sangat penting karena kepuasan pelanggan itu akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Jika pelanggan tersebut tidak puas, maka akan mudah sekali pelanggan tersebut pindah ke produk lain. Lagi karakter masyarakat Indonesia yang mudah terinfluence. Maka dari itu perusahaan harus bekerja keras untuk tetap mempertahankan kepuasan pelanggan. Baik, saya Hafiza dengan NPM 216. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai pertukaran dan hubungan atau exchange and relationship. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu mengenai konsep pemasaran ini? Nah baik, mari kita pelajari dengan seksama bahwa kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang harus diperhatikan betul oleh suatu perusahaan. Sebab, apabila tujuan pemasaran berhasil, maka dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Namun sebaliknya, jika tidak dipantau dengan baik akan menimbulkan kerugian. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman mengenai konsep inti pemasaran. Karena masih banyaknya orang yang menyalahartikan perbedaan antara pemasaran dan penjualan. Nah, keduanya ini jelas berbeda ya teman-teman. Konsep penjualan hanya berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan konsep pemasaran turut memperhatikan kepuasan konsumennya juga. Pertukaran dan hubungan merupakan salah satu dari kelima poin yang termasuk dalam konsep inti pemasaran menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong. Yang dimaksud dari pertukaran dan hubungan itu apa sih? Nah, pertukaran merupakan tindakan untuk memperoleh sebuah objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Pemasaran terdiri dari tindakan yang diambil untuk membangun dan memelihara hubungan melalui transaksi dengan target pembeli, pemasok, dan penyalur yang melibatkan produk, pelayanan, ide, ataupun benda lainnya. Pertukaran merupakan awal mula lahirnya sebuah transaksi. Konsep awal pertukaran adalah barter, seperti orang-orang zaman dulu. Satu orang menukar barang dengan orang lain sebagai imbalannya. Barang yang ditukar bisa saling memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan kesepakatan. Kini, aktivitas pertukaran tersebut berkembang menjadi proses jual-beli, mengingat pertukaran barang tidak lagi relevan. Oleh sebab itu, muncullah alat tukar yang berlaku secara universal, yaitu uang. Selanjutnya adalah hubungan. Hubungan merupakan kegiatan pemasaran yang bertujuan membangun hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap kesuksesan suatu perusahaan. Pihak-pihak di sini bukan hanya konsumen, tetapi juga pemasok atau supplier, penyalur, dan rekan bisnis lainnya. Sebagai seorang pemasar yang cerdas,
mampu membangun hubungan baik dengan berbagai pihak sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Hubungan baik dengan berbagai pihak tidak selamanya dilandasi dengan hal-hal baku atau legal. Sebaliknya, hubungan baik yang bertahan lama didasari dengan kepercayaan, sikap kekeluargaan, dan pelayanan yang bersahabat. Hasil dari hubungan baik ini tidak hanya kerjasama jangka panjang, namun juga jaringan bisnis menjadi terbuka luas. Keuntungannya adalah bisnis bisa semakin besar seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, pasar dan segmentasi. Pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk. Apapun yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan keuntungan pasti berhubungan erat dengan pasar. Karena di pasarlah tempat bertemunya penjual dan pembeli, aktivitas transaksi, serta terciptanya gagasan-gagasan produk baru. Seiring dengan perkembangan zaman, pasar tidak spesifik dipandang sebagai tempat secara fisik. Teknologi mengubah konsep pasar menjadi tempat transaksi, baik berwujud nyata maupun digital. Pasar dilihat dari cakupan konsumen, berarti berhubungan dengan demografis. Misalnya, pasar remaja, dewasa, atau anak-anak. Pada akhirnya, pasar tersebut akan menentukan jenis produk yang ditawarkan, yakni produk rumah tangga, kebutuhan bayi dan anak-anak, dan masih banyak lagi. Sebagian pembisnis menggunakan istilah pasar untuk mengelompokkan target-targetnya. Maka lahirnya pemahaman konsep inti pemasaran dari sisi pasar seperti ini. Selanjutnya, segmentasi merupakan kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen. Jarang seseorang dapat memuaskan orang di pasar. Contohnya, tidak semua orang menyukai minuman ringan, ruangan hotel, restoran, mobil, perguruan tinggi, dan film yang sama. Nah, oleh karena itu, para pemasar memulai dengan segmentasi atau pembagian pasar. Mereka mengidentifikasi dan membedakan kelompok-kelompok pembeli yang mungkin lebih menyukai berbagai produk dan bauran pemasaran. Segmen pasar dapat diidentifikasikan dengan memeriksa perbedaan-perbedaan demografis, psikografis, dan perilaku di kalangan para pembeli. Selanjutnya, perusahaan memutuskan segmen mana yang menyajikan peluang yang lebih besar. Nah, oke, di slide ini kita akan membahas mengenai konsep pemasaran menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong. Di sini terdapat 6 konsep pemasaran yang ditulis dalam buku Dasar-Dasar Marketing. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya ya. Konsep yang pertama adalah konsep produksi. Konsep produksi atau production concept menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau. Oleh karena itu, kita harus berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Nah, selanjutnya mari kita lihat di sini. Dengan adanya peningkatan efisiensi dan produksi, maka harga akhir dapat ditekan, sehingga konsumen akan mendapatkan penawaran yang terjangkau, atau harga produk tersebut dapat lebih murah. Dan kalau kita melakukan efisiensi distribusi, di sini maka produk kita akan mudah dicari oleh konsumen. Selain itu, distribusi yang baik juga dapat memangkas biaya dan berujung pada harga yang terjangkau. Jadi, konsep produksi ini lebih berfokus kepada penyediaan barang dengan harga yang murah. Nah, seperti itulah. Jadi, persaingannya itu adalah persaingan ketersediaan barang dan persaingan harga. Tapi sayangnya, konsep produksi ini tidaklah sempurna. Ada masalah yang mungkin akan terjadi. Nah, apakah itu?
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada konsep produk. Konsep produk artinya konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, fitur inovatif yang baik, dan selalu memberikan produk dengan mutu terbaik. Pada konsep ini, strategi pemasaran berfokus pada perbaikan produk yang berkelanjutan. Jika dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan produk yang sangat baik. Namun, pada konsep ini tidak menjamin bahwa bisnis yang kita jalani akan berjalan dengan selalu lancar. Bisnis yang menggunakan konsep ini cenderung akan memfokuskan hanya pada produk perusahaannya saja. Selanjutnya ada rabun jauh pemasaran. Rabun jauh pemasaran merupakan penyakit atau masalah yang muncul apabila perusahaan hanya berfokus pada konsep produk saja. Efek samping yang ditimbulkan ketika perusahaan terlalu fokus pada operasi mereka sendiri, maka perusahaan akan kehilangan pandangan terhadap tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu kepuasan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Sebagai contoh pada kasus ini, beberapa produsen percaya apabila mereka dapat memproduksi jebakan tikus yang lebih baik, maka bisnis mereka akan terus meningkat. Tetapi mereka akan terkejut karena kenyataannya para pembeli mungkin mencari solusi yang lebih baik, bisa berupa zat kimia, jasa pemusnahan, atau sesuatu yang lebih baik dari jebakan tikus tersebut. Akibatnya, jebakan tikus yang berkualitas baik itu tidak menghasilkan penjualan pada perusahaan itu. Selanjutnya ada konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan besar, serta dengan usaha promosi yang besar pula. Pada konsep ini berfokus untuk menciptakan transaksi penjualan. Biasanya, konsep ini diterapkan pada perusahaan produk atau jasa yang bersifat non-primer, atau bukan suatu produk atau jasa berkebutuhan pokok, sehingga tidak dicari-cari oleh banyak orang. Contohnya, perusahaan yang menerapkan konsep ini adalah perusahaan asuransi. Selanjutnya, dalam buku Philip Kotler menyatakan bahwa konsep ini menitik beratkan penciptaan transaksi penjualan, bukan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Konsep ini mengasumsikan bahwa pelanggan yang terbujuk untuk membeli produk ini akan menyukainya. Atau jika pelanggan tidak menyukai produk ini, mereka akan melupakan kekecewaan mereka dan membelinya lagi. Padahal asumsi ini adalah asumsi yang buruk. Selanjutnya ada konsep pemasaran. Philip Kotler dan Gary Armstrong menyatakan bahwa dalam konsep ini, pencapaian tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan dan kebutuhan keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada pesaing. Berdasarkan konsep ini, fokus dan nilai pelanggan adalah jalan menuju penjualan dan keuntungan. Konsep ini memandang pemasaran bukan sebagai kegiatan berburu, tetapi sebagai kegiatan berkebun. Pekerjaan yang harus dilakukan bukanlah menemukan pelanggan yang tepat bagi produk Anda, tetapi menemukan produk yang tepat bagi pelanggan Anda. Konsep pemasaran dimulai dengan pasar yang terdefinisi dengan baik, fokus pada kebutuhan pelanggan, dan mengintegrasikan semua kegiatan pemasaran yang mempengaruhi pelanggan. Sebagai imbalannya, pemasaran mencapai keuntungan dengan menciptakan hubungan yang langgeng dengan pelanggan yang tepat, berdasarkan nilai dan kepuasan pelanggan. Perbedaan konsep pemasaran dengan konsep penjualan. Konsep penjualan memiliki titik awal di pabrik, berfokus pada produk yang sudah ada, sarana penjualan dan promosi, dan memiliki akhir keuntungan dari volume penjualan.
Sedangkan konsep penjualan memiliki titik awal di pasar, berfokus pada kebutuhan pelanggan, memiliki sarana pemasaran yang terintegrasi, dan menghasilkan hasil akhir dengan keuntungan dari kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada konsep pemasaran sosial. Dalam konsep ini, menyatakan bahwa strategi pemasaran harus dapat memberikan nilai bagi pelanggan dalam cara yang mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Contoh kasus dalam konsep pemasaran sosial ini diibaratkan sebuah industri makanan cepat saji. Kalian mungkin memandang rantai industri makanan cepat saji saat ini sebagai industri yang menawarkan makanan enak dan lezat dengan harga yang murah. Akan tetapi, banyak ahli gizi konsumen dan kelompok lingkungan yang menyuarakan keprihatinan. Mereka menunjuk pembuat makanan cepat saji tidaklah sehat dan dapat berdampak buruk jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Konsep ini menyatakan apakah konsep pemasaran murni sudah memperhatikan kemungkinan konflik antara keinginan jangka pendek konsumen dan kesejahteraan jangka panjang konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran holistik. Secara garis besar, konsep pemasaran holistik adalah strategi pemasaran yang mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan bukan sebagai entitas dengan bagian yang berbeda. Di antaranya adalah pemasaran internal, pemasaran terintegrasi, pemasaran relasional, dan pemasaran kinerja. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur konsep pemasaran. Terdapat 3 unsur-unsur konsep pemasaran, di antaranya yang pertama, orientasi pada konsumen, yaitu dengan yang pertama menentukan kebutuhan pokok pembeli, yang kedua menentukan kelompok pembeli yang menjadi sasaran pasar, yang ketiga menentukan produk dan program pemasaran, yang keempat melakukan penelitian mengenai keinginan, sikap, dan perilaku konsumen, dan yang terakhir adalah menentukan strategi yang paling baik untuk melakukan pemasaran produk terhadap konsumen. Yang kedua, penyusunan kegiatan secara integral, yaitu setiap bagian perusahaan harus ikut berkecimpung secara terkoordinasi agar tujuan perusahaan dapat terrealisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kepuasan konsumen, yaitu laba jangka panjang ditentukan oleh kepuasan konsumen, sehingga perusahaan harus mempertahankan nilai kepuasan tersebut. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi konsep pemasaran. Terdapat 4 buah fungsi konsep pemasaran, di antaranya yang pertama, koordinasi pemasaran yang lebih efektif, yang kedua, merumuskan tujuan perusahaan, yang ketiga, pengawasan pemasaran, dan yang keempat, meningkatkan motivasi. Teman-teman, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa patuhi protokol 3M meski sudah divaksin. Terima kasih.